إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين إمام الغر المهجلين وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وآل بيته وأصحابه أجمعين وجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا الأرواح جميعا من القبور من أهل لا إله إلا الله من لدن سيدنا آدم إلى يوم القيامة وخصوصا الأرواح يفعل في هذه الكتب المكتوبة في هذا المسجد الشريف عن المسجد الاستقامة من ينجلكم الله في كل سورة كل مأمون إلى حضرة الرسول الفاتحة. Kalau secara istilah fikih apa itu Pak? Al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-muktasabu min adillati at-tafsiliyah. Fikih adalah pengetahuan tentang hukum syarat, syarat wajib, sunnah, makruh, haram, mubah, dan seterusnya. Pengetahuan ini dipahami dari dalil-dalil syarat, dari Al-Quran dan hadis at-tafsiliyah yang terperinci. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Aqimus shalah wa atuz zakah." Berikanlah salat dan berikanlah zakat. Wa anzalna minas samaa'i ma'an yutahhirukum bih. Allah berfirman, dan kami telah menurunkan dari langit ma'an, air. Nah, dalam bahasa Arab kata ma'an, air itu mutlak, artinya bersifat umum. Ya. Ayat tadi adalah secara PKI, ayat maksud saya tes yang sudah dicampur sirup dan seterusnya, gitu ya. Kalau ada salju boleh. Kemudian air kopi, air kelapa, jus mangga, jus apel, itu tidak boleh dipakai buat wudhu. Kenapa? Karena air-air tadi muqayyad, dia dibatasi dan dia tadinya dia berkelap, tadinya dia suci, kemudian terkena najis. Apakah air tadi masih boleh kita pakai buat wudhu? Soalnya air sudah tak mutlak lagi, Pak. Tidak disebut ma'an, tapi disebut ma'an mutanajisun, air yang sudah terkena najis, gitu. Hebat ya. Atau kalau gimana? Kalau air sedikit, air yang kurang dari 2 bulan. Kalau air yang banyak, yaitu ukuran air tadi telah sampai 2 bulan atau lebih. Apa tuh 2 bulan? Karena kalau dengar masih bingung, Pak ya, betul. Kalau ada sering dengar sudah familiar, biasa. Jadi ketika air dia ukurannya kurang dari 2 bulan, maka air tadi disebut air sedikit, al-ma'ul qalil. Tetapi ketika ukuran air tadi 2 bulan atau lebih, 2 bulan lebih, 3 bulan dan seterusnya, itu disebut al-ma'ul katsir atau air banyak. Dan itu nanti kaitannya umum. Jadi ada air sedikit, ada air banyak. Nah, air yang tadinya lupa, dia tidak buat najis, yang justru mutlaqan. Ada juga yang
bawaan itu deh. Ya tanajjasu mutlaqan bi mujarradi wuqu'in najasati fi wa illa taghayyar. Apabila air tadi sedikit berapa Pak? Kurang dari 2 gula. Kemudian air yang sedikit tadi kejatuhan najis, belum aja kejatuhan najis, maka ya tanajjasu mutlaqan, air tadi sekarang dihukumi mutanajjis, bernajis mutlaqan, secara mutlak. Artinya dia sudah bukan air mutlak lagi, dia sudah air mutlak, tapi sudah berubah namanya air mutanajjis, air yang bernajis, dan dia sudah tidak boleh dipakai bersuci lagi, gitu kan ya, menjadi bernajis dengan hanya kejatuhan najis tadi. Kalau sudah berubah, gimana kalau berubah? Itu berubah lebih parah. Jadi ketika ada air sedikit kejatuhan najis, maka air tadi mutanajjis, dia tidak boleh dipakai wudu lagi, walaupun air tadi tidak berubah rasa atau bau atau warna. Ini yang pertama. Yang kedua, idzakan al-ma'u katsiran kullatayn fa'afdal. Sekarang airnya banyak. Air banyak itu air 2 gula atau lebih. Kemudian air yang banyak tadi kejatuhan najis, di mana air tadi masih mutlak atau sudah berbayar, air tadi masih banyak berubah warna atau rasa atau bau, walaupun perubahannya dikit, maka air tadi tidak boleh lagi dipakai wudu, karena air tadi bukan lagi air mutlak tapi air mutanajjis, dan dia tidak boleh dipakai wudu. Ulang ya, tuh ingat. Ketika air banyak, yaitu 2 gula atau lebih, kejatuhan najis, kemudian apakah air tadi masih boleh dipakai buat al-khabath, najis? Artinya air 2 gula itu punya kekuatan, dia punya kekuatan untuk menetralisir virus-virus dan kotoran yang jatuh pada air tersebut. Makanya tadi dibilang, kalau airnya 2 gula kejatuhan najis dan air tadi tidak berubah warna, rasa atau baunya, maka air tadi boleh dibuat wudu. Berarti kemungkinan bisa jadi yang jatuh dikit, kemungkinan kedua jatuh lumayan banyak, tapi langsung dinetralisir oleh itu air. Selesai, Bapak, kita lanjutkan. Masalah filma di mutanajjis, beberapa masalah dalam menjelaskan air al-mutanajjis, air yang terkena najis. Ini masalah-masalah yang dihadapi dalam kenyataan. Tidak akan al-ma'u katsiran, apabila air banyak 2 gula atau lebih, wa waqa'ati najasatun, dan kejatuhan najis, walakin syakakna, tapi kita ragu air 2 gula atau lebih kejatuhan najis belum banyak, kemudian kita ragu gimana? Apa isi keraguan tadi? Isi keraguan tadi adalah apakah air tadi berubah atau tidak? Kalau ada isi asal, dan begitu Pak kaidahnya. Atau kalau kita ragu terhadap sesuatu, balik ke masalahnya, gitu. Ya mudah-mudahan kita tahu masalahnya. Kalau kita tidak tahu masalah, bingung kita. Udah ada keraguan dalam kata-kata dalam ayat tadi sudah mutaghayyir, dia dianggap sudah berubah dan tidak boleh dipakai buat wudu. Banyak sedikit nanti dikembalikan kepada penilaian umum ya. Ketika kalau kejatuhan sabun blok aja kita nggak tahu besok berubah kalau ini airnya berubah. Kalau ditanya, coba ini sekarang disebut air kolam, yang dia air mutlak, kan sebelumnya air mutlak, atau dia sekarang sudah berubah jadi air sabun. Lalu
nilai yang bilang, oh ini sudah yang sabun, udah nggak boleh dipakai buat buku. Gitu ya. Kembali kemarin Pak, saya baca ulang ya. Idza kana mau katsira, apabila air itu banyak, watawaya kemudian dia berubah warna, rasa ataupun baunya. Walakin syakatna tetapi kita ragu. Alif al-bajur, apakah perubahan yang najis? Karena kita yakin dia berubah tersebab kejatuhan najis. Itu yang kita yakini. Yang kita ragu perubahan udah berubah perubahan tadi udah hilang atau belum. Ketika berbenturan antara keyakinan dia berubah dengan sebab najis dengan keraguan tadi, yang menang yang keyakinan. Di antara ta'aqqafna najasata, karena kita meyakini telah terjatuhnya najis. Alhamdulillah selesai. Salam kita lakukan al-mafwas minan najasa fil ma'i. Pada akhirnya benar Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali ini ya cukup sekian dulu. Yang benar Allah Subhanahu wa taala yang salah dari kepada saya sendiri. Dan juga karena kita baru ketemu gak ada salahnya saya ucapkan minal aidin wal faizin. Terserah dah lebaran masih ada atau enggak, walaupun baru habis sama penyanyian pokoknya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah nilai taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kata saya? Ya, saya waktu tanya tentang kita nggak tahu air itu ada dalam kampungan di atas itu toleng itu tidak terjatuh karena tertutup, kemungkinan besar tidak terjatuh daripada najis tadi, tapi warnanya berubah karena lumut apa itu termasuk yang tidak diperbolehkan apa karena berubah warna Pak Ustaz? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air yang berubah tersebab turil mukti lama berdiam, lama berubah turunnya, atau air yang berubah tersebab tuhubin gagal lumut itu dihukumi tetap air tadi suci dan boleh dipakai buat umum. Kenapa? Karena dia berubah tersebab ya lumut, tersebab gagal, tersebab turil mukti lama berdiam. Itu termasuk al-ma'ul mutaghayyir, air yang berubah dan dimaafkan karena perubahan tersebab tadinya alamiah ya. Tapi sebaiknya kalau sudah berubah atau karena lumut atau apa yang kita bersihin, itu yang bisa saya katakan. Kali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.